والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur dengan segenap hati kita dengan benar-benar rasa syukur karena pada hari ini, hari Jumat, kita masih diberikan nikmat hidayah dan kesempatan untuk bisa sholat Jumat di Masjid Darussalam ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Jumat kali ini dijadikan Jumat yang terbaik dari sekian banyak Jumat yang pernah kita lalui. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada awalnya manusia bukanlah siapa-siapa dan juga bukan apa-apa. Tidak pernah disebut, tidak pernah diingat karena memang kita bukanlah siapa-siapa. Sebenarnya kita hanyalah berawal dari bongkahan tanah liat yang kotor. Lalu kemudian Allah memuliakan dia dengan menambahkan ruh ke dalamnya. Wa nafakhtu bir ruhi. Bahkan di ayat yang lain disebutkan bahwa kita hanyalah air mani yang hina. Quran surah Al-Mursalat ayat 20. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Namun setelah menjadi manusia dengan sosok yang bagus, badan yang kuat, sehat, kenapa kadang kita muncul di hati sedikit kesombongan? Yang di dunia mulai dititipkan akal yang cerdas, harta, jabatan, dan lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu ketika kita lahir dari rahim seorang ibu, akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, kamu tak tahu apa-apa. Saat lapar kita menangis, saat mengantuk kita menangis. Kita adalah manusia kecil yang tak berdaya dan tidak bisa apa-apa. Namun kenapa beberapa dari kita kadang lupa akan jati diri kita sebenarnya tadi itu? Memang benar kata pakar Arab, celakalah orang-orang yang tidak tahu jati dirinya. Bukan orang miskin, bukan orang yang susah, tapi celaka bagi orang yang tidak tahu jati diri aslinya. Nabi pernah memperingatkan kita tentang orang-orang yang bersikap sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang-orang yang mithqala dzarratin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi saja ada kesombongan, orang itu tak layak masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak pantas. Jangankan di dunia, di surga pun orang yang sombong diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sombong di buminya Allah, sangat tidak pantas. Bahkan dalam kasus yang lebih parah, ada orang yang mengatakan, aku tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah ibadah apa-apa, tapi kenapa rezekiku lancar? Kenapa
Kenapa aku sehat-sehat saja? Kenapa umurku panjang? Karirku lancar? Padahal aku tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan semuanya itu dia peroleh serta-merta berkat dirinya sendiri, berkat full usahanya sendiri. Manusia, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah, mereka merasa menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah sedang mempermainkan mereka dalam tipu daya yang bernama istidraj, hati-hati. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam dengan putus asa. Sedangkan di kasus yang lain, ada yang dia sholat, lalu kenapa dia masih sakit? Ada dia puasa, zakat, namun kenapa rezekinya masih tidak lancar? Apakah Allah sedang lupa? Tidak, Allah tidak pernah lupa. Allah tahu semua apa yang kita kerjakan. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada seorang pun yang mengetahui ataupun memiliki pengetahuan melainkan itu hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dikehendakinya. Allah tahu semuanya, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan. Lalu kenapa Allah masih memberikan kita sakit? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di balik sakit itu, di balik musibah itu, terdapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Ma min muslim yusibahu adza min maradin wa ma siwahu illa hatallahu bi sayyi'atihi kama naqul." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5660 dan Muslim nomor 2571. Risau, gundah, gelisah, bahkan kaki yang tertusuk duri pun, itu semua karena Allah ingin menghapuskan dia dari dosa-dosanya. Maka sebaiknya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang tertimpa kepada kita. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku tergantung kepada prasangka hamba-Ku. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita hanyalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Inilah makna hidup yang harus kita sadari, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Semua yang ada pada diri kita hanyalah milik Allah. Kita bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diberi keberhasilan, diberi kesuksesan, semuanya bukan semata-mata karena usaha kita sendiri. Itu melainkan karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah kesadaran yang harus ditumbuhkan dalam diri kita,
agar kita tidak menjadi manusia yang sombong sedikit. Jangan sampai kita menjadi manusia yang berbangga seolah-olah semuanya yang dia miliki dalam hidupnya adalah karena usahanya sendiri, adalah miliknya sendiri. Hati-hati dengan istighfar Allah. Seperti layangan yang terus diulur-ulur hingga tinggi sampai masanya nanti dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkannya. Sebaliknya, kita diberi musibah, kita diberi kesusahan, itu juga harus kita tumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita ini sebenarnya kecil. Kita sebenarnya tidak bisa apa-apa tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang-orang yang sadar dan memilih untuk sabar dalam menghadapinya, karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang sabar. Dari sakit itu juga Allah akan ampuni dosa-dosanya. Oleh sebab itu, kalau kita masih terjatuh, ingatlah, kerikil-kerikil kecil itu hanya peringatan kepada kita. Itu masih memperingatkan kepada kita bahwa di depan masih ada lubang yang lebih besar. Sungguh Allah masih sayang kepada kita dengan cobaan-cobaan dan musibah-musibah yang diberikan. Tapi justru jika tidak ada teguran sama sekali dari Allah, maka sungguh hati-hati dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Untung tak dapat diraih, malah tak dapat ditolak. Bahkan jika dia sudah mengabaikan orang-orang yang mengingatkan dalam kebenaran kepadanya, maka hati-hati. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat bahwa ajal tidak bisa ditunda sesaat atau bahkan dimajukan sesaat. Apabila telah tiba waktunya sakaratul maut, jabatan sudah tidak berguna, harta, benda, dan apa yang sudah kita banggakan juga sudah tidak berguna. Maka mari kita sadari bersama, sebenarnya apa yang dapat disombongkan dari manusia? Yang dia tidak makan sehari saja dia sudah lemas, tidak bisa apa-apa, apapun jabatannya, apapun kekuatannya. Lalu apa yang dapat disombongkan dari seorang manusia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini hanyalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah lah kita akan kembali.